wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Manajemen Strategis akan membawakan materi dengan topik perkembangan manajemen strategis. Oke, check it out. Jadi kan di sini materinya kita tentang perkembangan manajemen strategis. Bagusnya sebelum kita bahas tentang perkembangannya, kita bahas dulu tentang kayak pengertian manajemennya, terus tahapan sama fase manajemen strategis. Nah, habis itu baru kita bahas tentang perkembangan manajemennya. Iya, tapi sebelum itu alangkah lebih bagusnya itu karena kita di sini berbanyak, kita bagi saja materinya. Nah, di sini kebetulan ada 3 materi, kita ada berapa orang? 9 orang, berarti kita 9. bagi satu materi itu 3 orang. Bisa? Oke. Oh iya, begini Iya. saja. Ya, Yang 3-3 tadi. toh. Oh, 3-3 saja. 3-3. Oke, Tiga pas. orang. Kita pas. Oh, zero di sini. Biar bisa Biar Iya. nih. Ah, Siapa yang cari materi pertama? kita. Oh, nanti kelompok yang kalian saja. Ya, Iya, mereka. kita materi pertama. Nanti kita materi kedua. Berarti kita nanti materi ketiga. Ya. Kalian yang Oke. perkembangannya. Terus dulu. Berarti langsung cari tuh ini. Jeda Ya, dulu. silakan Iya, cari nih. Terus dulu. Jeda dulu. Poce. Jeda dulu itu video. Dipotong. Nanti. Jedami dulu. Jedami dulu Zainab. Anissa. Astagfirullah. Iya, begitu terlalu kasar. Ada Mi yang dapat materinya ini? Dapat nih Kak? Mungkin saya bisa Bicara. menerangkan tentang apa yang saya dapat dari pengertian manajemen strategis. Oke, ya. Menurut pengertian singkat yang saya telah dapatkan, manajemen strategis adalah proses analisis strategis dari suatu organisasi, penetapan tujuan yang berfokus pada strategi, perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi dan pengendalian strategis. Itu yang saya bisa dapatkan dari pengertian yang saya cari. Ya, Saya kembalikan kepada teman-teman sekalian. Terus Berarti bisa minta masukan tuh itu? ya, Iya, kita yang itu masukkan, saja. Kita ketik. Oh, sekarang Enggak, nanti ambil Nanti dari nanti HP-nya kita masukkan Azril. satu kali begitu ya. Terus nanti kirim tuh Azril. Siap. ya. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi ini menurut para ahli. Nah, menurut para ahli itu menurut David 2011 dalam bukunya halaman 6 menjelaskan bahwa manajemen strategi itu adalah seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai sebuah tujuan. Oke. Kemudian saya dapat lagi materi tentang topik 1, bagian dari pengertian manajemen strategis. Di sini ada 3 kompleksitas dalam manajemen strategis. Pertama itu, 1, manajemen strategis ini melibatkan pengambilan keputusan tentang masa depan. Kemudian, manajer di departemen yang berbeda dalam satu organisasi itu memiliki prioritas yang berbeda. Ketiga, manajemen strategis melibatkan berbagai perubahan besar dalam organisasi. Cocok, berarti 3 pembahasan yang kita ambil di pengertian yang tadi itu. Bisa dimasukkan di bagian topik 1. Pengertian pertama, terus yang para ahli. Terus kalau saya itu yang apa tadi? Tahapannya. Di sini ada yang saya dapat tuh, tahapan atau fase proses manajemen strategis itu ada 3. Oh iya, saya juga ada 3 di sini. Yang pertama itu, Iya. pertama ada fase formulasi, yang itu fase formulasi atau fase perumusan adalah fase kognitif dari proses manajemen strategis. Selama fase inilah musyawarah dan keputusan tentang ruang lingkup bisnis yang luas, bidang utama bisnis, dan pendorong utama bisnis diambil. Keputusan didasarkan pada analisis faktor SWOT yang beralasan, penilaian aspirasi manajerial, dan pengakuan harapan masyarakat. Terus ada fase keduanya itu di sini fase implementasi. Ini dari artikel terjemahan. Di sini implementasi itu fase tindakan dari proses manajemen strategis. Jadi itu tahap perumusan telah menetapkan arah umum melalui niat dan strategi. Implementasi ini dia kayak pengimplementasiannya atau penerapannya. Terus seperti yang Miftah bilang tadi, tahapan manajemen strategi itu ada 3.
formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Jadi materi yang saya dapat yaitu tahap evaluasi strategi. Evaluasi strategi adalah tahapan final dalam manajemen strategi. Seorang pemimpin sangat mengetahui kapan dan mengapa strategi tidak dapat berjalan seperti apa yang diharapkan. Evaluasi strategi adalah alat utama untuk mendapatkan informasi terkait implementasi suatu strategi. Oh iya. Cocok Mi ya, berarti ada semua mini fasenya, tahapan sama fasenya. Ya, Terus terus sisa ini perkembangan. Sudah dapat ya? Yang ketiga, siapa yang Ada nih, Kak. Kalian sudah dapat kalian? materinya? Sudah. Untuk bagian pertama kayaknya kamu, Fadila. Ya tadi kan saya sudah searching juga tuh di internet. Perkembangan manajemen strategi itu yang pertama seperti evolusi strategi planning yang di dalamnya itu merupakan perwujudan awal manajerial sistem, Iya. merupakan juga suatu produk formal yang menetapkan proses administrasi, budget atau merupakan proyeksi dari revenue atau cost dalam jangka waktu tertentu. Master budget yang dipakai untuk memonitor perkembangan bisnis, financial control atau suatu sistem administrasi, dan penggunaan rasio keuangan sebagai suatu alat ukur seperti liquidity ratio. Oke. Yang kedua itu long range planning. Di dalamnya itu ada organisasi sudah mulai untuk mendefinisikan objektivis muncul sebagai respon dari pertumbuhan pasar, starting point atau multi-year forecasts dari penjualan perusahaan, forecasting berdasarkan pada proyeksi historis, dan dalam long range planning untuk pertama kali diperkenalkan menggunakan teknik payback dan disconnect cash flow. Dan long range planning yang dapat dijalankan dengan kondisi seperti untuk pertumbuhan pasar yang tinggi, dan kondisi tersebut jika salah satu dari kondisi tersebut yang dapat terpenuhi, maka long range planning akan sulit untuk dijalankan. Dan misalnya long range planning itu tidak dapat dijalankan, akan berdampak pada lingkungan eksternal dan tingkat persaingan yang tinggi. Sudah? Berarti langsung bisa kita Saja. masukkan ini. Ya Nanti bisa. kau kirim tuh. Iya, tadi materi kan tadi ada semua materi yang kita dapat. Nanti tuh kita Kirim di grup kita kirim di grup baru disatukan nanti untuk membuat makalahnya. Tapi mungkin masih ada juga materi yang kita mau sampaikan. Kalau masih ada yang ada Kak, masih ada Masih Kak, mau ditambahkan, ada. Wi? Mau ditambahkan. Sudah cari tuh? Sudah Mi. Oke. Baca saja. Titik-titiknya strategis planning. Di situ ada 10 poin, yaitu yang pertama, tahun 60-an terjadi perubahan lingkungan yang penting di Amerika Serikat, yaitu yang kedua, bergesernya fokus perhatian manajerial dari produksi ke marketing. Yang ketiga, terdapat peningkatan pada diversifikasi. Yang keempat, munculnya konsep segmentasi bisnis. Yang kelima, dengan munculnya SBU. Yang keenam, munculnya business portfolio approach. Yang keenam ketujuh kayak ini. Yang ketujuh, mulai diperkenalkan dan digunakan konsep analisis persaingan model dari Porter. Yang kedelapan kah? Yang kedelapan. Selanjutnya ya. Ya, selanjutnya beberapa elemen dasar dalam business strategis planning. Yang penting kan ada Mi materinya kok. Ya, nanti dilanjut bagaimana. Nanti dilanjut Untuk materi selanjutnya mungkin di sini juga untuk memperjelas materi kita tuh di sini masih ada. memperluas juga untuk materi kita itu masih ada juga di sini saya sudah tambahkan. Namanya juga di sini. Di sini saya sudah dapat juga tentang perubahan pandangan terhadap segmentasi bisnis, di mana di sini yang pertama itu muncul dilema bagaimana caranya agar ada kesesuaian
dan konsistensi antara fokus strategi untuk segmen pasar. Yang kedua juga interrelationship, function level, corporate strategic planning process, dan juga di sini juga strategis manajemen dibagi. Ternyata di sini ada tiga strategis manajemen. Yang pertama itu strategis planning, dan juga strategi sistem administrasi, dan juga sistem administrasi struktur organisasi. Itu saja sih. Nanti untuk lebih jelasnya kan nanti kita susun di makalah. di makalah nanti jelasin. Nanti ya itu saja mungkin. Ya, materi sudah jelas. Berarti intinya ada semua materi sudah disatukan saja. Selanjutnya tinggal penyusunan makalahnya. Iya, betul. Siapa yang mau susun? Mungkin Nanti kita kerja sama semua toh untuk penyusunan makalahnya. Iya, siap. Iya. Untuk penyusunan makalah kira-kira di mana ya bagus?